Saya mau nanya tentang CRM, Customer Relationship Management. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya klien itu patah tumbuh hilang berganti. Nah, terus gimana caranya biar kita tetap dapat klien banyak gitu, tapi si kliennya ini tetap bertahan sama kita gitu. Itu aja. Terima kasih. Ica menanyakan tentang CRM, Customer Relationship Management, dan fenomena yang sering saya sampaikan dan itu memang yang terjadi di kita, patah tumbuh hilang berganti. Bisnis kita nggak tumbuh-tumbuh, dari tahun ke tahun naik turun. Ya, salah satu penyebabnya karena kliennya tidak banyak yang bertahan. Kita jago cari klien baru, tapi juga kita sering kehilangan klien lama. Ya. Caranya bagaimana? Kita gunakan ini, Smart Insurance Broker ini. Ya. Kita gunakan statistik analytical, data big data untuk mengolah data, mencari klien-klien. Kemudian kita menggunakan sarana ini, customer experience-nya dengan prediktif, dengan renewal notice. Dan kita sudah mulai sekarang di CRM kita mulai sharing-sharing, yaitu data-data yang ada di email, data-data. Makanya tolong nanti kumpulkan semua email klien-klien lama, WA, nomor WA-nya, nanti tim CRM, saya rasa nanti punya CRM atau DM yang sekarang, itu akan men-share informasi-informasi ke mereka tentang kita. Dan itu sudah terbukti, klien-klien lama sudah pada kembali, banyak yang kembali. Ternyata LNG itu masih ada, ternyata mereka suka dengan yang kita share. Nah, belum lagi nanti kita akan mulai tahun depan lah resminya adalah kita akan membuat video-video short, TikTok, dan juga yang panjang. Ya, seperti pertemuan hari ini karena kita olah jadi hal seperti itu akan membantu klien kita teringat dengan kita atau mengenali kita, merespek kita dengan komunikasi yang kita bangun ke klien-klien kita. Ya. Dengan sistem dari IoT tadi dan lain itu akan memperbaiki sistem kita. Apalagi ligastisnya sudah termonitor, nanti akan ketahuan kliennya semua data-data di situ. Jadi bisa, Cak. Ini justru saya semangat dengan adanya Smart Insurance Broker ini, smart ini ada Smart Team, itu CRM kita akan meningkat berkali. Saya yakin 2 kali lipat tahun depan. Ya. 2 kali lipat dari mana? Dari kemampuan kita mengolah data dan kita mendapatkan klien baru, dari kemampuan kita melayani klien-klien baru, dan kemampuan kita mempertahankan klien-klien lama dan meningkatkan klien lama. Gitu caranya. Pertanyaan saya pagi ini mengenai data analitik. Di situ ilmu menganalisis data mentah untuk membuat kesimpulan tentang informasi tersebut. Nah, contohnya kita pengen infoin ke klien kita risiko yang akan mereka hadapi sesuai dengan bidang bisnis mereka, tapi dengan data gitu. Gimana caranya kita informasikan bertepat dan bisa sekaligus, nggak satu gitu, biar lebih efisien. Mila menanyakan bagaimana bisa menginformasikan ke klien tentang analisa risikonya mereka, data-datanya mereka, berapa klaim rasionya, berapa hal yang terjadi. Terus terang data itu nggak available secara ini, tapi kita bisa cari. Misalnya kalau kalian baca di Liga Asuransi, saya mengkombinasikan risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan konstruksi atau daftar risiko-risiko kecelakaan yang pernah terjadi. Itu kita bisa search di internet, kita bisa susun. Tadi boleh, nanti saya akan buat juga mungkin data-data yang perlu kita buat meyakinkan. Misalnya risiko asuransi alat berat itu tinggi. Dan statistik mengatakan, kalau saya dulu roughly aja, 7 dari 10 alat berat itu pernah mengalami kecelakaan besar atau kecil misalnya, dan itu dari klub statistik kita pernah kita lihat bahwa pernah ada ya.
mungkin karena datanya kita belum punya file ya, bisa research di internet misalnya, tapi ya mungkin bahasa Inggris. List of accident, misalnya apa, heavy equipment, tahun berapa. Nanti ada data, nanti kita pilih aja. Kita mau ambil statistik yang di Amerika, statistik yang dari Australia misalnya ada. Kita gunakan, itu ada. Fatalities apa namanya. Ya, kita perlu meyakinkan klien kita dengan itu. Mungkin saat ini bisa informasi ini kita cari di Google dengan mengetikkan keywordnya itu. Tapi karena memang data terbanyak dalam bahasa Inggris, gunakan keywordnya yang bahasa Inggris. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya dalam session ini. Pertanyaan saya, kenapa kita harus mempelajari big data dan apa bedanya big data dan machine learning? Oke, itu aja. Terima kasih. Fadli menanyakan apa gunanya kita mempelajari big data dan apa bedanya big data dengan machine learning. Oke. Apa guna kita mempelajari big data adalah supaya mendapatkan informasi yang lebih realistis. Semakin besar informasinya yang diolah akan semakin tepat hasil analisanya. Jadi kalau semakin banyak data yang diolah, jadi kalau misalnya kita tanya ke 1-2 orang saja, gimana pendapatmu tentang Pak Taufik itu? Lalu Fadli tanya kepada 2 orang, saya nggak suka Pak Taufik, orangnya gini. Tanya lagi, ya si orangnya begitu. Nah, lalu Fadli menurut ternyata Pak Taufik itu orangnya seperti itu ya, gitu misalnya. Tapi kalau Fadli tanya ke ribuan orang yang pernah ketemu saya, mungkin teman saya waktu kecil, teman SD, teman SMP, teman kuliah, teman kerja sampai hari ini, datanya akan berubah, akan berbeda. Iya, ada orang yang nggak suka sama saya, tapi ada juga orang yang suka. Tapi banyak juga yang respect, misalnya. Statistiknya akan berubah. Jadi kalau datanya tidak besar, kita bisa salah. Itu gunanya big data. Machine learning sebenarnya sama dengan analytics tadi, data analytics. Machine learning adalah jadi mesin pengolah data itu, dan dia menghasilkan keputusan pelajaran-pelajarannya dari situ. Indonesia, machine learning, karakter seorang yang begini-begini. Orang Indonesia menurut machine learning orangnya ramah dan suka membantu. Orang Indonesia menurut machine learning. Nah, itu dalam jumlah besar dipredik dikeluarkan. Misalnya orang Indonesia kalau naik pesawat suka begini. Itu semua dihasilkan oleh mesin. Jadi selama ini kan kita mengandalkan pemikiran kita atau analisis kita secara visual. Tapi sekarang menggunakan mesin, yaitu sebenarnya machine learning itu. Baik, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Saya mau nanya, ini kan semuanya pembahasannya tentang benefits, yang mana kalau misalnya benefits itu setahu saya itu kelebihan gitu ya Pak. Dari semua data ini, apa ya Pak kekurangannya gitu? Kan kalau misalnya kita tahu kelebihannya, pasti kita harus tahu kekurangannya gitu, supaya kita enggak melakukan hal itu di kemudian hari gitu Pak. Fani menanyakan, bagus dia melihat apa yang dibahas, manfaat-manfaat dari Smart Insurance Broker. Pertanyaannya, apa kekurangannya atau kelemahannya? Ya kan? Kelemahannya pertama, tersedianya informasi yang cukup. Bagaimana kita bisa mengumpulkan informasi sehingga big data itu tersedia, ya, jadi harus mengumpulkan. Kemudian datanya harus benar dan akurat, jadi jangan saat entry-nya jangan salah gitu. Ya kembali ke manusianya juga pada saya entry. Kemudian rekomendasinya hasilnya bagus, tapi tetap kembali kepada manusia yang melaksanakannya. Apakah mau melaksanakannya, apa dia percaya dengan data itu, apakah dia akan mengerjakan mengolah data itu.
Itu termasuk masalah di kita juga. Bahwa kita sudah punya data banyak itu sudah dari lama, udah 3-4 tahun yang lalu. Tapi data itu, apalagi tahun pertama, tahun kedua mungkin balikan kita, ya kan? Itu mereka nggak percaya. Ya, bisa jadi waktu itu data yang masuk juga mungkin belum, kualitasnya juga belum tinggi. Tapi kita tuh sampai DM itu, karena mindsetnya waktu itu belum, ya, itu kayak dicuekin, datanya banyak, enggak lah, itu nggak mungkin. Nah, baru setelah COVID datang, mereka nggak bisa lagi kemana-mana, mereka ya terutama tim marketing, klien, dan baru mencoba mengerjakan data itu. Ini kan tentang big data sama analisis gitu ya. Ya. Nah, big data ini kan nyambung ke internet ya. Ya. Nah, gimana kalau misalkan kita udah punya big data nih selama 2 tahun kita nggak apa-apa, tapi ada suatu ketika internet ini big data kita ini bermasalah nih, benar-benar bermasalah gitu, yang kayak entah kita kena virus, entah apa gitu yang hilang. Apakah itu benar-benar hilang, loss, kita harus mulai dari awal, atau kita harus punya cadangan big data itu? Nah, cadangan itu seperti apa gitu yang harus kita yang kita waspadai? Alifa adalah bagaimana tentang keamanan data yang sudah banyak itu terus hilang, terus rusak, data ini apa akibatnya? Parah akibatnya. Itu yang terjadi sama kita 4 tahun yang lalu. Benar nggak Pak? 3 tahun yang lalu? 4 tahun ya? 4 tahun yang lalu ya. Jadi 4 tahun yang lalu kita sudah punya sistem yang berjalan dengan baik, walaupun itu yang terbaik, tapi kita sudah gunakan dan kita bisa olah data kita dari situ. Terus kemudian kita bermasalah dengan yang buat data sama mau bayar, dan itu terjadi. Data kita hilang sama sekali. Dan data yang sudah bertahun-tahun, yang berapa tahun itu nggak ada, hanya ketemu berapa saja yang bisa diselamatkan. Dari saya terkait dengan analitikal, kan ada 4 langkah tuh, 4 step. Nah, yang pertama deskriptif, analitik, sama saya lebih kayak harus lebih ini deh, fokus ke diagnostis analistik deh Pak ya. Karena kan selain menganalisa klien-klien kita, apa gitu yang dihasilkan dari analisa tersebut, dari hasilnya itu kayak dari proyeknya atau lebih ke banyak ke proyek apa, dan itu juga kita juga harus mendiagnosa ke asuransinya Pak, pengcovernya. Dari situ kita bisa lihat lebih banyak di cover oleh siapa gitu, dan siapa yang paling cepat serta paling sederhana. Terus mengenai CRM, itu kenapa tidak coba aja gitu Pak yang di website itu yang LNG atau Liga Asuransi. Mungkin bisa jadi ditambahkan ada fitur supaya para new reader atau reading tersebut itu jadi kayak bisa menginput email atau menginput email, jadi dipasangkan pop up gitu Pak. Ada login, atau kalau yang udah biasa itu biasanya login, kalau misalkan yang baru itu biasanya sign up. Pertama, dia kalau menarik data itu dia senangnya diagnostic analytics. Jadi mendiagnosa data yang mendiagnosa analytics ya. Diagnosa itu biasanya dikenal di dalam bidang kedokteran. Dengar.
Jadi kalau periksa tensi sekian ini namanya mendiagnosa. Jadi ketahuan, oh ternyata sakitnya ini, oh ternyata nggak sakit, ini cuma pura-pura sakit doang nih supaya dapat surat dari kantor misalnya. Diagnosanya seperti itu. Yang kalau dikaitkan dengan klien kita, ya itu memang pekerjaannya melakukan diagnosa. Misalnya Indah, Fani, Bobby, kamu juga kalau datang lagi diperhatikan dulu dokumennya, diagnosa juga namanya, ya. Tapi mungkin itu belum bisa dibuat sistemnya, jadi masih manual. Bisa nanti kita bikin formnya, misalnya pakai formula, ya Fani mungkin Indah bisa bikin formulanya rasio keuangannya, ya Fani, dibuat rasio keuangannya. Oh ini sebenarnya bagus, ini nggak bagus, misalnya itu bisa, gitu. Terus tadi usul kamu di CRM, ya kita punya pop-up sekarang sudah ada. Kamu udah lihat yang terbaru belum? Ya. Yang saya lihat ada apa ya, quotes dari Bapak sendiri. Foto. Kamu bilang ada foto saya sekarang di situ. Iya. Iya, ganti fotonya. Jadi fotonya diganti. Kita lagi coba, saya kan Mas Arya itu ingin membuat saya itu dicitrakan sebagai jagonya asuransi Indonesia. Gitu. Jadi sekalian fotonya saya konten di situ. Ya istilahnya talent tadi. Jadi saya dari konten-konten nanti hasilnya nanti jadi saya menjadi toko digitalnya asuransi, kira-kira begitu tujuannya Mas Arya. Bukan untuk saya, untuk kita semua. Jadi kalau citrakan nanti LNG, ya broker asuransi itu ya LNG ini Pak Taufik ikonnya gitu, kayak KFC, gitu. Kira-kira seperti itu sedang dibuat. Itu kan lumayan kalau visitors kita di website itu 5.000 sebulan, di Liga sekitar 1.000 atau 2.000. Jadi kalau ada 6.000-7.000 orang yang melihat foto saya, mungkin dia akan mencitrakan, oh ya asuransi itu LNG, ini orangnya, gitu, kira-kira seperti itu. Ya nanti juga waktu kita bikin konten share, mereka udah tahu, oh ini orang terkenal nih di bidang asuransi, gitu. Orang yang sering dilihat di digital, gitu ya. Ya bukan untuk saya, untuk semua, ya. Nanti, oh LNG, oh itu LNG, Pacific, gitu. Iya, kita udah lakukan survei itu, pop-up-nya, tapi jarang yang sign up di email. Maka kita kasih nomor WA aja. Jadi WA langsung kontak ke Meli, kontak saya. Gitu. Kita ada survei, kita ada WA itu, ternyata terlalu membingungkan mereka untuk berkeputusan WA atau email. Nah, sekarang kita arahkan email atau mereka WA juga. WA itu sama email juga, mereka teks juga. Kalau pertanyaan dari saya, selain dari kita big data, untuk mencapai smart broker insurance kan pastinya butuh yang namanya pengaplikasian aplikasi-aplikasi ataupun teknologi lainnya. Tapi nggak semua orang nih Pak bisa menggunakan karena mungkin itu hal yang baru ya Pak untuk kita pakai gitu. Mungkin ada kendalanya juga dari perangkatnya juga yang tidak mendukung, jadi nggak bisa berkesinambungan gitu Pak sama yang lainnya. Nah, upaya kita tuh apa Pak untuk mencapai benar-benar bisa mencapai smart insurance broker itu Pak? Ini ke manusianya. Peralatannya akan kita lengkapi. Saya udah usul ke manajemen kayak semua nanti semua laptopnya, HP-nya distandarisasi. Minimal harus bisa mendownload, mensimpan data dan punya fitur-fitur IoT-nya dan sama connection-nya. Nah, berikutnya tentang penggunanya kita akan latih terus. Ya, kita semua akan training, ada program session khusus semua orang bisa menggunakan. Misalnya Ligasis, ya. Ligasis semua orang bisa ya, menggunakan. Datanya, cara entry-nya supaya kan saya bilang formulasi sistem itu garbage in, garbage out.
Kalau kita akan masukkan sampah, yang keluarnya pasti sampah. Karena sistemnya. Nah, sama nanti semua aplikasi-aplikasi ini akan kita latih semua. Big data, mengolah data bagaimana. Makanya waktu itu saya ada ajak, tapi saya lupa follow up. Kita mendaftarkan data analytic course di Google, mengadakan waktu. Bayarnya cuma $45 dalam berapa bulan, 6 bulan secara reguler. Itu nanti sertifikat sebagai orang yang terbiasa menggunakan analytics. Ya. Kita latih. Yang AI semua kita latih. Jadi semua terbiasa. Ya. Saya juga harus terbiasa. Ya. Walaupun saya ini mungkin termasuk manusia langka, di orang-orang seangkat saya ini udah nggak mikirin ini. Ya, tapi alhamdulillah saya terus belajar, saya pengen mungkin lebih baik. Ya. Nah, tapi saya punya modal, mudah-mudahan orang yang masih hidup. Terakhir saya ketemu di Kuala Lumpur mungkin 5 tahun yang lalu. Dia umurnya waktu itu 80-an. Dia penemu, pemilik, pendiri broker digital terbesar di Australia. Orang yang baik, Il juga sempat ngobrol sama dia. Dia selalu jadi pembicara kalau kita ada di teknologi. Nah, orang 80 aja masih update dengan teknologi. Masa saya yang belum 60 sudah menyerah gitu. Jadi enggak. Jadi maksud saya semua harus siap, semua harus aware bahwa kita harus berpindah ke digital. Mindsetnya harus disesuaikan, dirubah. Ya.